Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salam sejahtera untuk kita semua. Wabil khusus kepada yang mulia Bapak Menteri Agama Profesor Dr. Kiai Haji Nazaruddin Umar MA beserta seluruh jajarannya, para dirjen, para pimpinan, panwil dan rektor dan semuanya yang hadir, tokoh-tokoh agama yang telah dan akan memberikan beberapa keinginan harapan-harapannya. Dalam konteks kita hari ini dimintai untuk menyampaikan harapan-harapan apa, keinginan apa kepada menteri baru. Kita support dan kita dukung Kementerian Agama, wabil khusus Menteri Profesor Dr. Kiai Haji Nazaruddin Umar. Pak Moderator, saya akan minta halalnya kalau saya lebih waktunya. Karena minimal akan ada 9 hal permintaan saya. Pak Menteri Agama, moderator dan para pimpinan di Kementerian Agama, Bapak-bapak semua adalah wakil kita. Ingat, wakilnya kita. Nah, karena bapak-bapak sebagai wakilnya, maka yang menginstruksikan adalah yang memberi perwakilan. Dia yang meminta dan memohon, ini semua tadi itu yang memberikan perwakilan. Harapan kami ini, Menteri Agama kokoh, kuat, mempunyai standing position yang positif terhadap masyarakat luas seluruh bangsa Indonesia. Ingat, Kementerian Agama dulu mengambil kerjaannya para kiai. Dulu, ya, haji dulu kerjaannya kiai diambil oleh Kementerian Agama. Nikahin dulu kerjaannya para kiai diambil oleh Kementerian. Zakat wakaf itu bulan. Sisanya tinggal ngurusi mayit. Tapi kalau sudah dikasih kekuatan kita mewakilkan untuk mengurusi, positioningnya lemah karena tertuduh kurang produktif, ya tertuduh, kalau ngaku kan enggak. Dan karena tertuduh kurang good governance, karena tertuduh kurang bagus pengelolaannya, maka barang-barang, kerjaan-kerjaan yang tadinya milik kiai diwakilkan kepada Kementerian Agama, kemudian satu persatu diprotolin lagi. Ayo, apa mau diprotol lagi sampai habis? Ini apa itu yang diprotolin? Litbang sudah diambil oleh BRIN, Pengadilan Agama sudah diambil oleh MA, Haji sudah diambil oleh BPH, keuangan haji sudah diambil oleh BPKH, zakat, infak, sedekah sudah diambil oleh Basnas, wakaf sudah diambil oleh BPI, prodi umum sudah diambil oleh yang punya prodi umum. Ini mau diserahkan lagi apa semua kepada mereka? Yang marah nanti yang memberi wakil. Ini penting ini. Maka jangan sampai kementerian ini dipimpin oleh Profesor Dr. Kiai Haji saya ini Kiai Haji saya Nazaruddin Umar. Saya dukung sedukung-dukungnya ini menjadi kementerian yang kuat dan good governance. Jangan sampai publik menilai tidak mampu, korupsi dan lainnya. Akhirnya nanti lama-lama kemana?
sampai nanti. Maka ada 9 permintaan. Iya. Ini menjadi pengantar ini. 1, agar menjadi tetap kuat, maka good governance harus ditegakkan. Saya melihat sudah mulai ada perubahan kecil-kecil. Itu tadi atau mungkin besok di kantor akan ada upacara terus semiliter. 2, menjaga konektiviti antara kebijakan Kemenak dengan stakeholder, terutama karena saya mewakili MUI, terutama MUI dan agama-agama lainnya. Jangan membuat kebijakan yang berbeda, terutama dalam melaksanakan hukum agama, agar umat tidak bingung. Sekarang sudah mulai ada perbedaan pandangan. Mohon Pak Menteri satukan ini biar tidak bingung, terutama di bidang haji yang baru. Dan saya yakin Pak Menteri mampu, jangan takut. Saya dukung. 2, 3. Dalam konteks keadilan anggaran, ini saya nyupport kementerian. Anggaran pendidikan di lingkungan Kemenak, khususnya di pendidikan di kementerian, jangan timpang dengan anggaran Hibun, Dikti. Jangan timpang. Ayo bareng-bareng. Kalau memang butuh, kami ada 87 organisasi yang di bawah MUI untuk ikut menyampaikan, kami akan menyampaikan. Karena ini adalah keadilan. Bukan begitu Pak Pendeta? Betul kan? Sampai kita butuh anggaran, saya juga. Ini. Nah itu isunya katanya, karena ada otonomi daerah, maka jadi berbeda. Gimana caranya juga dapat daerah ikut membiayai sertifikasi guru, sanaria ahli aja beda sekali dengan Dikdasmen. Ayo kita ngomong bareng-bareng. Nanti saya ikut usul. 4, masih 4 Pak, jangan ditutup. Tambah besarnya pesantren yang didirikan oleh ormas keagamaan, tidak hanya NU Muhammadiyah, itu pasti akan membuat hal yang baik. Karena kalau seluruh pendidikan dibiayai oleh pemerintah semua, saya yakin kurang mampu membiayai itu. Alhamdulillah ada swasta, ada masyarakat mau. Karena pesantren tambah banyak, saya usulkan ada dirjen baru, dirjen pesantren. Ayo bareng-bareng, nanti saya ikut usulin. Itu Pak Menteri bikin ini. Itu 4. 5. Dalam konteks kerukunan umat beragama, kami harap Kemenak membuat buku panduan toleransi. Karena apa? Masih banyak orang yang bertanya, batas-batasnya di mana? Karenanya masih banyak ustadz yang tidak tahu, ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Kalau rakyat umat itu tahu semua, nanti kita menghormatinya mudah. Karena kita tahu ini. Karena beragama seperti ruangan. Seperti rumah, ada ruangan publik, ada ruangan privasi. Ruangan privasi itu ruangan tauhid kita pasti berbeda. Ruangan publik, ruangan muamalah itu yang bisa sama. Itulah yang harus diatur. Mohon ada bukunya dari SD, SMP, kalau bisa sudah dikasih mengerti paham tentang ini, biar tidak carut marut terus ada kiai dan ustadz yang tidak sama pandangannya. Dalam konteks bernegara masih banyak, sebentar saya udah minta halalnya tadi. Dalam konteks bernegara masih banyak orang bertanya begini, apakah saya berbangsa dan bernegara di negara yang berdasarkan Pancasila sudah sesuai dengan agama saya? Yang kakek-kakek, nenek-nenek mungkin sudah pada paham, tapi ada generasi baru yang harus dididik. Maka harus ada buku khusus ini
Sehingga NU misalnya sudah punya kajian Basul Masail sehingga menyebutnya negara Pancasila Bhinneka Tunggal Ika ini namanya Al-Muwahadah Al-Wataniyah. Muhammadiyah sudah punya Darul Ahdi wa Syahadah. MUI sudah punya Darul Mithaq. Itu walaupun tiga kata-kata yang berbeda artinya sama, harus ada bukti. 7. Kemenang sebagai rumah besar agama-agama di negara yang Bhinneka Tunggal Ika ini, itu sebagai rumah aduan bersama, menyelesaikan masalah bersama dan membangun kesepahaman bersama. Maka sebelum ada kerukunan umat beragama kita mendirikannya, terus sekarang itu jadi apa itu kelembagaan namanya FKUB. Itu kalau bisa dikasih carikan anggarannya, bukan begitu atau begitu, bukan, carikan anggarannya. Nomor 8, pekerjaan masyarakat yang sudah berjalan diwakili oleh beberapa wakil-wakil agama di sini. Kalau saya di MUI sebagai payung organisasi dari 87 organisasi sosial keagamaan, yang mungkin beberapa kerjaannya ini saya ulangi, diambil kemenang diambil lagi yang lainnya, mohon disinkronkan, dibarengkan. Intinya kita menyupport adanya itu lembaga baru yang ambil kerjaannya kemenang, itu karena mungkin ada pandangan politik kemenang itu keberatan pekerjaan, atau dalam bahasa yang sangat vulgar, odorama hujan, maka diambil lagi. Terakhir 9, program muadalah pada pesantren. Pesantren salaf yang tidak ada sekolahannya, yang sudah muadalah, di program yang ikut muadalah, saya harap untuk terus ditambah, biar ada senilai S1, S2 dan bahkan S3. Sekarang belum ada ini yang S3. Di Lirboyo baru ada setara S2 ya. Ini lanjutkan, karena nggak akan mampu semuanya UIN atau semuanya universitas lainnya. Anggarkan ini, dan ini akan lebih murah karena kajian pesantrennya saya yakin keilmuan pesantren itu lebih baik karena sudah teruji. Muadalah kalau bisa dianggarkan juga dan terus dikembangkan, biar ada doktor-doktor baru dari pesantren-pesantren yang mempunyai kurikulum ini. Berapa menit? Oh, berarti tapi nggak halal, 3 menitnya udah minta halal. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.